Selamat datang di video kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari kita merasa semakin terjepit. Harga kebutuhan pokok yang terus naik dan gelombang PHK yang datang silih berganti. Ada satu pertanyaan besar. Apakah kelas menengah kita terancam punah? Kelas menengah selalu dianggap sebagai pilar ekonomi negara. Beberapa contoh pekerjaan dari kelas menengah adalah pekerja kantoran, pengusaha kecil, dan pengusaha profesional yang mampu membeli rumah, menyekolahkan anak, dan juga menikmati gaya hidup sederhana. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelas menengah. Kelas menengah adalah kelompok yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sambil menyisihkan sebagian untuk tabungan, investasi, atau hiburan. Namun, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, mereka mulai kesulitan mempertahankan standar hidup mereka. PHK massal telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kelas menengah. Selama pandemi, banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, gelombang PHK ini tidak berhenti meski pandemi mulai mereda. Apa penyebabnya? PHK bukan hanya dipicu oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Meski pandemi memang mempercepat tren ini, sebelum pandemi ada beberapa faktor lain yang secara perlahan-lahan mulai mengguncang stabilitas lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah. Banyak perusahaan mulai mengalihkan proses bisnis mereka ke platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau konsumen lebih luas. Dengan e-commerce, layanan keuangan digital hingga teknologi cloud, banyak pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual kini bisa diselesaikan dengan beberapa kali klik. Kedua, otomatisasi. Perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan telah membuat banyak pekerjaan yang dulu bergantung pada tenaga manusia digantikan oleh mesin. Dari sektor manufaktur hingga layanan pelanggan, otomatisasi mengurangi kebutuhan akan pekerja, terutama di posisi menengah yang biasanya diisi oleh staf operasional. Yang ketiga, globalisasi. Perusahaan-perusahaan besar baik di sektor manufaktur, teknologi maupun jasa mulai mencari cara untuk mengurangi biaya dengan memindahkan operasi mereka ke negara-negara yang menawarkan tenaga kerja lebih murah atau memanfaatkan outsourcing. Akibatnya, ribuan pekerja kelas menengah kehilangan sumber pendapatan mereka. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari sampai Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Tak hanya itu, banyak perusahaan juga menghadapi krisis keuangan akibat inflasi yang meroket. Sementara mereka berjuang untuk bertahan, para pekerja kehilangan pekerjaan mereka, dan kesempatan baru tidak datang secepat yang dibutuhkan. Di sisi lain, kita semua merasakan dampak kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan hingga energi. Harga-harga terus melonjak, inflasi yang tak terkendali memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Kenaikan harga ini tentu tidak terjadi tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang berperan dalam meningkatnya biaya hidup dan harga barang-barang pokok. Salah satu yang paling signifikan adalah gangguan rantai pasokan global. Pandemi COVID-19 memukul sistem logistik dunia dengan sangat keras. Pabrik-pabrik tutup, pengiriman tertunda, dan suplai bahan baku terganggu.
Saat dunia mulai pulih dari pandemi, harapan bahwa situasi akan membaik ternyata tak sepenuhnya terwujud. Gangguan rantai pasokan semakin diperburuk oleh perang dan ketidakstabilan politik. Perang dan ketidakstabilan politik di berbagai negara penghasil komoditas utama semakin memperparah keadaan. Salah satu contohnya adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak besar pada harga energi dan pangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rusia adalah salah satu eksportir energi terbesar, sementara Ukraina merupakan produsen utama gandum. Ketika konflik ini meletus, harga minyak dan gas melonjak, diikuti oleh kenaikan harga bahan pangan seperti gandum dan minyak. Tidak hanya itu, ketidakstabilan harga energi juga mempengaruhi sektor produksi dalam negeri. Banyak pabrik di Indonesia yang menggunakan energi sebagai bagian penting dari proses produksi, mulai dari industri baja, tekstil, hingga makanan. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi mereka ikut naik, dan ini terpaksa diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga produk. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin tergerus. Keluarga yang dulunya bisa dengan mudah membeli kebutuhan sehari-hari, kini harus berhemat ekstra. Tak sedikit dari mereka yang bahkan harus memotong pengeluaran untuk hal-hal penting seperti pendidikan atau kesehatan. Di kondisi ini, kelas menengah berada di titik kritis. Penghasilan yang stagnan, gelombang PHK, dan kenaikan harga yang tidak terkendali membuat banyak dari mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Sumber masalah utama terletak pada mulai ambruknya daya beli kelas menengah yang menyebabkan penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dalam waktu 5 tahun atau di tahun 2024 ini, jumlah kelas menengah di Indonesia turun menjadi 47,85 juta jiwa. Kelas menengah yang dulu menjadi motor penggerak ekonomi kini semakin terjepit dengan meningkatnya beban hidup. Yang lebih mengkhawatirkan adalah peningkatan utang rumah tangga. Untuk tetap bertahan, banyak keluarga kelas menengah beralih ke kartu kredit atau pinjaman. Namun, ini hanya solusi sementara yang bisa memperburuk kondisi keuangan mereka di masa depan. Apakah kelas menengah benar-benar akan punah? Meskipun banyak yang merasa pesimis, masih ada harapan. Solusinya tidak sederhana, tetapi pemerintah dan pelaku ekonomi harus bekerja sama. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat harus dilakukan untuk menstabilkan inflasi. Kepala Staf Kepresidenan Edi memastikan pemerintah akan semakin memfokuskan kebijakan-kebijakan yang kembali menggeliatkan aktivitas ekonomi kelas menengah tersebut. Tidak lagi hanya fokus kelas bawah melalui program bantuan sosial dan kelas atas melalui insentif pajak atau fiskal. Pemerintah juga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan untuk pekerja yang terdampak PHK. Di sisi lain, inovasi juga bisa menjadi kunci bagi kelas menengah untuk bertahan di tengah krisis yang berlarut-larut. Meskipun kondisi ekonomi semakin sulit, banyak individu dan keluarga yang mencoba beradaptasi dengan memanfaatkan peluang baru. Salah satu caranya adalah dengan beralih ke usaha kecil. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemajuan teknologi dan internet juga telah membuka banyak peluang bagi kelas menengah untuk merintis bisnis online. Dengan platform e-commerce dan media sosial yang semakin mudah diakses, mereka bisa menjual produk dari pakaian hingga makanan, bahkan jasa kreatif seperti desain grafis atau konsultasi digital. Pada akhirnya, kelas menengah adalah fondasi dari ekonomi yang sehat. Meski tantangan besar di depan mata, dengan adaptasi dan kebijakan yang tepat, mereka bisa tetap bertahan.